mana? Malaysia? Not Indonesia? Not sure. I think it's Malaysia. Awak orang Malaysia? Orang Malaysia. Menurut awak batik itu dari mana? Menurut saya batik itu memang berasal dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Kebut Official. Kebut Official kumaha watosna daramang piye kabare Mas sampe to ya opo kabare cak apik ta. Ken kabare apa runganan nu apa kabar apa kabar. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Kebut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya di-subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Kebut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Kebut. Tetap support Tutur Kebut agar Tutur Kebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kawan, baru saja kita simak cuplikan sedikit tentang rendang dan batik. Rendang dari mana? Dari Malaysia. Rendang dari mana? Dari Malaysia. Dari Malaysia, banyak begitu. Intinya dari apa pertanyaan-pertanyaan kepada orang Malaysia tuh rata-rata menjawab bahwa rendang dari Malaysia, kemudian batik juga dari Malaysia. Ini kita akan melihat mengapa bisa seperti ini, meskipun ada satu orang yang mengatakan sebenarnya dari Indonesia, kan begitu toh. Dan kita akan melihat sebuah video mengapa bisa terjadi seperti ini. Alasannya apa? Kok rendang itu dibilang dari Malaysia dan batik juga dari Malaysia? Ini ada sebuah cara berpikir, konsep berpikir orang Malaysia. Ini seorang profesor ya. Kita simak aja nanti. Oke, jangan kemana-mana, kita simak lagi. Awak rendang itu dari mana? Malaysia. Bukan dari Indonesia. Malaysia lah, tak ke Indonesia. Awak orang Malaysia? Orang Malaysia. Awak tahu rendang? Rendang memanglah tahu, favorit makanan saya. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Dari Malaysia. Bukan dari Indonesia? Bukan. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Malaysia. Bukan Indonesia? Bukan. Malaysia. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Malaysia. Bukan Indonesia? Bukan. Yakin? Awak namanya siapa? Alif. Awak orang Malaysia? Iya. Awak tahu batik? Tahu. Menurut awak batik itu dari mana? Malaysia. Bukan Indonesia. Awak orang Malaysia? Malaysia? Awak tahu batik? Ya. Menurut awak batik itu dari mana? Malaysia? Not Indonesia? Not sure. I think it's Malaysia. Awak orang Malaysia? Orang Malaysia. Menurut awak batik itu dari mana? Menurut saya batik itu memang berasal dari Indonesia lah. Correct. They are truly Asia, you know, because the workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia, you know. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menidakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, nasionalisme yang dikolonisasikan, bukan nasionalisme yang dikolonisasikan. Kerana sejarah kita tidak bermula apabila kita merdeka. Sejarah kita bermula jauh sebelum itu, dan sejarah kita malah lebih hebat lagi daripada sejarah negara saja. Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang kita menjadi yang kita berbagi bersama. You share together, right? Masakannya, tariannya. Dan kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu, ya kan, itu hebat. Jadi justru kalau dalam konteks Malaysia, banyak orang Malaysia melihat bahawa mereka mengerti bahawa Melayu itu bukan saja
yang beragama Islam, karena di Filipina itu mayoritas Melayunya bukan Muslim, Katolik kan. Dan kita menerima itu kan. Jadi kita tidak terbatas dalam arti kata itu. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada sumpah palapa yang menggabungkan Nusantara ya dari Majapahit, kemudian ada sumpah pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik sumpah rumpun Nusantara itu kan. Wilayah kita adalah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Jadi bisa saya bilang tadi Melayu Minang, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia kan. Bahasa Melayu Nusantara, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura. Seperti itulah kawan, seperti itulah dari penjelasan dari seorang profesor. Konsep berpikirnya seperti itu. Konsep berpikir Melayu Mahawangsa kan. Dianggapnya semua yang ada di Nusantara itu juga milik dia, seperti itu kawan. Jadi konsep berpikir seperti ini ya mungkin akan terus, kita juga nggak tahu ya. Karena kan rata-rata dari masyarakat yang ditanyakan tadi, rendang dari mana? Dari Malaysia. Rata-rata menjawab dari Malaysia. Kemudian batik juga begitu. Hanya satu yang menjawab dari Indonesia. Kita tidak tahu apakah dia menjawab Malaysia itu karena tahunya dia itu, atau dia pura-pura tidak tahu. Sebenarnya tahu bahwa batik atau rendang itu dari Indonesia, tapi dia menjawab Malaysia. Seperti itu bisa jadi terjadi. Karena kan orang Barat sendiri, orang Eropa tadi kan tahu toh. Komika tadi tahu bahwa batik is Indonesia, food ya, makanan terbaik rendang is Indonesia kan, seperti itu. Berarti sebenarnya tahu. Kita tidak tahu apakah di sana tuh diajarkan bahwa batik dari dia, rendang dari dia, akhirnya pura-pura tidak tahu, atau sebenarnya dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kita juga tidak tahu toh akhirnya gitu. Sekarang kan dalam kondisi seperti ini, sorry hujan ya. Dalam kondisi seperti ini kan mencari tahu gampang kok. ChatGPT bisa mencari tahu dari influencer bisa, tapi mereka tetap aja mengatakan seperti itu. Karena dari profesor saja cara berpikirnya kan seperti itu. Pola pikir, mindset dari profesor tadi kan seperti itu. Nusantara, terus dia bilang juga Melayu Mahawangsa, warisannya bisa saling diakui kan begitu toh. Padahal kita tahu bahwa rendang itu dari Payakumbuh, Sumatera Barat, dari Indonesia. Seperti itu kawan. Orang Barat aja ngerti, gimana orang Malaysia nggak ngerti kan nggak mungkin. Gitu, tapi kalau pura-pura nggak tahu ya bisa terjadi pura-pura nggak tahu. Karena kan konsep dari yang video terakhir tadi kan begitu. Konsepnya dari Revani Bustami, Nusantara gitu. Nusantara, Melayu Mahawangsa, semua yang ada bisa saling memiliki kan begitu kan ceritanya. Oke ya, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut. Ya kita nggak tahu apakah mereka pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu atau emang diakui nama dia. Oke, cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut official, Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.